Bayern Munchen menjelma jadi tim yang sangat mengerikan di Jerman maupun di Eropa. Mereka menang back-to-back tanpa mengalami kekalahan sekalipun. Namun apa yang membuat timnya Vincent Kompany sangat sulit dilawan di musim ini? Saya Kevin William, dan selamat datang di Masterclass. Pertama-tama kita bahas dari segi build-up-nya dulu. Bayern biasa main dengan formasi 4-2-3-1, di mana ada Kane sebagai striker, Kimmich di gelandang bertahan, kemudian Stanisic dan Laimer sebagai fullback. Namun yang ada di atas kertas jauh berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Karena Bayern bermain dengan sangat fluid, tapi tetap terstruktur. Seperti contoh, Kimmich yang di atas kertas main sebagai DM, sering turun ke lini pertama dan membentuk struktur build-up 3 back. Ini berfungsi untuk mengoverload press lawan, sehingga Bayern bisa progres bola ke depan. Tapi pada umumnya Bayern punya banyak cara untuk mengoverload press lawannya di fase build-up. Mereka bisa main 3 back, 2 back, atau 4 back. Tergantung blok depan lawannya seperti apa. Pola yang paling sering mereka gunakan adalah Kane dan Gnabry yang turun ke lini tengah untuk membantu proses build-up. Dua pemain ini bisa turun hingga ke posisi pivot untuk membuat Bayern unggul jumlah menghadapi blok press lawan di lini pertama. Dilihat dari heatmapnya musim ini, Harry Kane sering turun ke tengah, bahkan sampai ke area pivot di area kiri bawah. Sedangkan Gnabry juga sering turun dan menyebar di segala area di tengah. Mungkin setelah melihat ini kalian heran, Harry Kane striker, tapi kok turun-turun terus? Tapi justru ini caranya Kompany untuk memanfaatkan skillnya Harry Kane yang gak cuma bagus di depan gawang. Harry Kane juga bilang sendiri, kalau dia lebih nyaman saat dia bisa turun ke bawah buat jadi pengumpan. Karena dengan turun ke bawah, dia jadi gak gampang dijaga sama back lawan. Sehingga, dia bisa dapat ruang untuk kasih umpan ke depan dengan bebas, atau cetak gol dari posisi yang lebih dalam. Ini bisa kita lihat dalam proses golnya saat lawan Frankfurt. Saat bola progres ke depan, Kane justru gerak turun, dapat ruang di zona 14, shoot, dan gol. Hal yang sama juga terjadi di proses golnya lawan Hamburg. Harry Kane yang menginisiasi serangan balik dari dalam, membingungkan marking dari bek lawan. Dengan turun ke area dalam, Kane bisa jadi deep playmaker yang dapat membongkar low block lawan dengan umpan-umpannya ke lini depan. Karena sering turun ke sisi kiri, rotasinya dengan Stanisic bisa merusak struktur pertahanan lawan, sehingga mengeksploitasi ruang kosong di backline mereka. Bek lawan yang terikat sama Kane membuka ruang kosong di belakang backline mereka, sehingga bisa dieksploitasi oleh Stanisic yang bergerak ke lini depan. Kehadirannya di tengah nggak cuma sebagai overloader, tapi juga bisa jadi pembuka ruang. Seperti contoh saat lawan Chelsea, pergerakannya ke bawah menarik marking Reece James di tengah. Lalu dengan distribusi bola diagonal ke sayap, Kimmich bisa bebas di tengah dan progres bola ke depan. Bermain di kedua posisi fullback pada musim ini, Konrad Laimer merupakan salah satu pemain penting untuk skema serangan Kompany di zona sayap. Laimer yang sering naik dan menempati half space berfungsi untuk membantu pemain sayap seperti Olise memberi tekanan ke dalam kotak penalti lawan. Kehadirannya di half space membuat Bayern konsisten membentuk wide triangle di lini depan yang berguna untuk merusak low block lawan lewat rotasi 3 pemain di area sayap. Selain untuk overload, Laimer juga bisa berperan sebagai pembuka ruang di half space. Seperti contoh, aksi lari tanpa bolanya di half space mendorong lawan ke belakang dan membuka ruang gerak untuk Olise bisa dribble progresif. Contoh lainnya saat lawan Chelsea, pergerakannya yang melebar menarik pemain lawan dari backline-nya dan membuka ruang kosong di half space untuk Kane di tengah. Mungkin kedengarannya sudah luar biasa. Namun bukan itu yang membuat Bayern Munchen spesial. Karena ada satu cara yang membuat permainan mereka unik. Mungkin yang terunik di Eropa saat ini, yaitu tilting. Yang dimaksud dengan tilting adalah saat para pemain overload salah satu sisi sayap dengan lebih ekstrim dari biasanya dan menyisakan 2 pemain di sisi jauh. Dengan banyaknya pemain yang berdekatan, membuat pemegang bola jadi punya opsi umpan lebih banyak, sehingga memberi banyak cara untuk progres bola. Fungsi 1 atau 2 pemain di tengah-tengah struktur tilt ini adalah sebagai poin referensi untuk melakukan umpan kombinasi yang terpusat ke pemain tersebut. Contoh nyatanya dapat kita lihat dalam proses gol Pavlovic lawan Hamburg di sini yang terjadi lewat pola pass and move. Taktik tilting tidak mengharuskan Bayern untuk progres bola hanya dari satu sisi yang di-overload, tapi bisa berfungsi sebagai penarik struktur pertahanan lawan. Dengan overload di satu sisi, struktur lawan otomatis akan terpancing dan bergeser ke sisi tersebut, sehingga membuka celah di garis pertahanan mereka yang dapat dieksploitasi lewat umpan switch menuju 2 pemain di sisi jauh. Selain taktik in possession, Bayern Munchen juga terkenal dengan intensitas high press-nya yang gak kenal ampun. Di Bundesliga sendiri, Bayern ada di ranking 3 secara PPDA.
Variabel ini menunjukkan intensitas high press suatu tim di area sepertiga akhir. Makin rendah angkanya, makin efektif high press-nya. Cara high press-nya dapat dilihat di laga lawan Chelsea. Bagaimana bila mereka dipersulit oleh high press man-to-man yang memaksa Chelsea long ball dan kehilangan kontrol bola. Prinsip mereka untuk tampil dominan di area lawan membuat Bayern nggak takut untuk melakukan high press man-to-man. Seperti di sini, Bayern menyamai jumlah pemain di lini tengah dan depan Chelsea dengan struktur 5-4-1. Marking man-to-man ini konsisten dilakukan di tengah hingga sepertiga akhir dari area pertahanan Chelsea. 2 dari 3 gol Bayern ke gawang Chelsea berasal dari high press man-to-man ini. Di proses gol pertama, high press Bayern memaksa Chelsea build up melebar dan menjebak mereka di area sayap dengan pressing trap. Strategi ini menghasilkan turnover yang menjadi serangan balik dan membuahkan penalti dari Harry Kane yang dilanggar di dalam kotak penalti. Gol ketiga juga berasal dari cara yang sama. Tapi, kali ini kita harus lihat secara detail untuk tahu kejeniusan seorang Vincent Kompany. Dalam jebakan press di sayap, Gnabry dan Pavlovic pressing ke Gusto dari dua arah, sambil menutup jalur umpan baliknya ke Chalobah. Dengan begini, Gusto yang dalam tekanan terpaksa back pass ke Caicedo di belakang, yang menguntungkan Bayern secara posisi karena langsung lebih dekat dengan gawang. Sehingga, momentum turnover menjadi peluang instan untuk Harry Kane di tengah hingga terjadi gol ketiga. Selain high press, tingginya intensitas saat tanpa bola membuat Bayern sangat disiplin dalam bertahan. Counter press yang jadi ciri khas mereka nggak pernah hilang. Namun, saat nggak berhasil, kecepatan pemain mereka dalam track back dan regroup saat transisi negatif membuat pertahanan mereka sulit untuk ditembus. Setelah melihat detail taktiknya, maka nggak heran kalau Bayern menjadi tim yang terbaik di Bundesliga di dalam beberapa metrik penting seperti gol, XG, tembakan per laga, tembakan tepat sasaran per laga, dan big chances. Semuanya dilahap. Melihat angkanya, baik di Bundesliga maupun di UCL, tanpa diragukan lagi, Vincent Kompany telah membuat Bayern menjadi salah satu tim yang patut ditakuti di Eropa. Tapi bagaimana menurut kalian mengenai performa Bayern sejauh ini? Saya Kevin William, dan sampai jumpa di The Masterclass berikutnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.